ibadah pemberkatan nikah. I think of you in everything that I do, to be with you. Whatever it takes, I'll do, 'cause you, my love, you've all my heart desires. You've light them up my life. Forever I'm alive. Since I found you, my world seems so brand new. You show me the love I never knew. Your presence is what my whole life through. Since I found you, my life begins so new. Now who needs a dream when there is you? For all of my dreams come true. Since I found you, since I found you, my world seems so brand new. You've shown me the love I never knew. Your presence is what my whole life through. Since I found you, my life begins so new. Now who needs a dream when there is you? For all of my dreams come true. Since I found you, since I found you. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita dengan tetap berdiri. Kini marilah menghadap Tuhan dalam persekutuan ini dengan penuh sukacita, dengan menaikkan mada bagi kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Ku masuk ruang Maha Kudus, dengan darah anak domba kita nyanyikan bersama.
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut, bahwa bila tak ada halangan, Saudara Juna Take dengan Saudari Nopita Tandi Patasik akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangannya dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Kedua mempelai sidang pemberkatan nikah yang kekasih, kita sungguh percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Kita bersama mendengarkan tentang litani pernikahan. Sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Sejemput kita berdiri mendengarkan perintah mengasihi sebagaimana sabda Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 hingga 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ajarilah kami
Kedua mempelai yang kekasih yang berbahagia, keluarga sidang pemberkatan nikah yang kekasih dalam Tuhan. Adapun bagian firman Tuhan yang melandasi persekutuan kita pada saat ini, saya telah persiapkan dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah sumber pertolongan, sumber kehidupan, sumber berkat dalam hidup kami. Kepadamu saat ini bersama-sama dengan kedua anak kekasih, Novita Tandi Patasik dengan Junatake, bersama segenap keluarga, kedua belah pihak orang tua, sidang jemaat Tuhan, semua yang hadir dalam ibadah pemberkatan nikah saat ini. Kami sungguh berbahagia oleh karena Tuhan telah menjawab, mendengar doa dan kerinduan kedua anak kekasih, kerinduan kedua belah pihak orang tua, keluarga, bahkan jemaat Tuhan. Bahwa hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kedua anak kekasih dalam memasuki mahligai rumah tangga yang baru. Dan kami percaya itu semua adalah perkenaan Tuhan. Dan karena itu di tengah sukacita kebahagiaan bersama kedua anak kekasih, kami akan melandasi persekutuan kami dengan firman-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, terlebih hamba-Mu yang terbatas, untuk menyampaikan firman yang tidak terbatas kepada kedua mempelai, kepada kami sekalian. Sehingga dari dalam firman-Mu lah kami memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh terang dan cahaya untuk menerangi perjalanan kehidupan kami. Terlebih dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang baru bagi kedua anak kekasih. Karena itu bersabdalah kepada kami telah siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan, kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itulah bagian firman Tuhan. Saya memberikan tema diciptakan setara. Diciptakan setara. Selamat pagi dan shalom. Ada sukacita? Ada kebahagiaan? Ya, kedua mempelai, tak aku perhatikan si misa aku, tapi kedua mempelai luar biasa, berbinar-binar. Saya lihat wajahnya, tapi sedikit agak tegang ya, jangan tegang Juna. Harusnya hari ini hari spesial buat kalian berdua. Hari yang berbahagia ya. Dan bagaimana kita mau mengucapkan selamat berbahagia kepada mereka? Mereka sendiri lagi apa? Bagaimana perasaannya Juna? Happy? Nopi? Betul? Ya.
Jangan tegang ya. Nah, sapu-sapu bang mungkin deh nanti juga kelah. Tidak usah tegang. Ini harimu. Kita beri sukacita, semangat, dukungan, spirit buat kedua mempelai yang hari ini betul-betul menikmati sukacita, kebahagiaan yang tidak bisa kita lukiskan ya. Tapi mereka nikmati, mereka rasakan. Bahkan kita sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan merindukan hal ini terjadi dan ini sudah dijadikan Tuhan. Saya sendiri waktu melihat kedua anak kekasih masih pacaran, kukuatongan nongkuan nih keseo min de gereja, bosan bang montiro komi pia. Apa maksud dari kata-kata saya itu? Sepertinya kasar ya. Tapi maksud saya ya misi apa si kalama mo segera cepat. Nah, ketika mereka sudah melapor di gereja, kutiro sanganna masan naliku saadu. Luar biasa sukacita saya. Apalagi mereka berdua. Kedua belah pihak orang tua. Kita sebagai jemaat Tuhan mendoakan tadi dikatakan 2 kali hari Minggu berturut-turut. Bahkan itu formalitasnya saja. Sebelum diumumkan sudah didoakan. Amin. Tapi ini baru intro. Masih panjang khotbah saya. Jadi kita harus siapkan diri untuk mendengarkannya. Dan karena itu tentu kita semua mengatakan sukacita, happy, selamat berbahagia kepada kedua mempelai yang saat ini sedang duduk bersanding di hadapan Tuhan. Kita menyampaikan dari hati yang tulus, selamat memasuki keluarga baru, rumah tangga yang baru, babak baru, menempuh hidup baru. Jangan kira kalau sudah memasuki, kalau sudah diberkati selesai persoalan. Ini baru pintu masuk. Menjelajahi bagaimana realita kehidupan sebagai suami istri. Nah, karena itu kita kembali ke dalam pembacaan kita tadi. Kita melihat bagaimana konsep Tuhan di dalam pernikahan. Sudah dijelaskan kalau kita baca Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia siapa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki, perempuan, namanya saja sudah berbeda. Namanya saja sudah berbeda. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang akan muncul ketika kita menjalani hidupnya yang namanya sebuah rumah tangga sebagai suami istri. Maka di bagian ini proses penciptaan perempuan ditunjukkan untuk memperlihatkan apa? Kesetaraan. Dikatakan perempuan diciptakan untuk menjadi apa? Dalam ayat 18 tadi, menjadi penolong yang sepadan. Nopi katakan saya penolong. Semua pengantin tua juga saya penolong. Pasus kita itu barangkang me. Yang tidak punya pasangan mohon maaf. Bilang saya penolong. Kepala rumah tangga Juna katakan saya kepala keluarga. Bukan susi temi mataku. Oh. Memang kau akan disahkan sekarang sebagai kepala rumah tangga untuk Novita. Siapa yang mengatakan begitu? Halo yang masih bujangan. Bilang tidak baik. No Kak Komi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Lian sama Cakra, tidak baik kalau seorang. Nanti pi. Iya. Bukan saya yang mengatakan tidak baik, tapi Tuhan yang mengatakan tidak baik kalau ini. Adam sendiri aja di taman ini.
Sudah diciptakan semua binatang-binatang, tapi mana ada pas untuk Adam? Nggak ada kan? Jadi tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Dalam hal ini bahwa kita mau memahami Adam bukan penjajah bagi Hawa, tapi ia pengayom. Demikian pun sebaliknya, Hawa sebagai penolong yang sepadan di antara mereka. Untuk apa itu Tuhan ciptakan? Karena tugas manusia untuk mengelola Taman Eden bukan untuk dikerjakan sendirian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi yang masih jomblo mikir-mikir. Tidak baik ini kalau masih sendiri terus. Ya kalau sudah memungkinkan ngapain tinggal-tinggal. Menyesal komidako. Kalau umur sudah lanjut, tak mau bisa mak pilih-pilih, mikoman mau mana-mana saja. Ya bisa saja seperti itu, bisa saja seperti itu. Bisa juga ada yang mengatakan, nah biar saya hidup selibat seperti Rasul Paulus. Ya tergantung bagaimana kita memahami konsep Allah di dalam kehidupan ini. Nah, untuk apa itu? Untuk apa Allah menciptakan? Apa tujuannya Allah menciptakan perempuan Hawa bagi Adam? Sekali lagi saya sudah katakan tadi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi dalam hal ini suami harusnya membuat istri keadaannya lebih baik. Bukan keadaan sebaliknya, bukan lebih buruk. Jadi ya bagaimana supaya lebih baik? Kalau kita sudah berdua kan jauh lebih baik. Minimal setiap malam ya bagi sudah suami istri, kalau sudah tidur suaminya, praktekkan nanti ya. Juna dengan Nopi. Istri katakan, ya Nopi katakan, mutira-tira tu Juna ke korok-korok mi. Mukanya kau diberikan Tuhan padaku supaya saya lebih baik. Mungkin lain Nopi. Kau diberikan Tuhan padaku supaya saya lebih baik. Dan sebaliknya begitu. Yanda mama mutu Nopi Juna murah kana lembo tu elona. Tapi nang lamuku alako ya. Kau diberikan Tuhan padaku supaya saya lebih baik. Jadi tujuannya bukan supaya saya saja yang bahagia. Tapi bagaimana supaya seperti konsep Tuhan menciptakan Hawa bagi Adam supaya lebih baik. Karena tadinya waktu masih sendiri tidak baik. Jadi alangkah sedihnya kalau seseorang sudah berumah tangga baru keadaannya tidak baik. Koya to di ko kumwa, tak bang tala sesengkian mak pakai nak itu le. Terus terang saja, kami saja sebagai pendeta, biasa nak sesengkian papa anak, aku bang mau kumpulkan beta saya tu pendeta senga. Tapi aku terus terang, ngapain kita mau sembunyi Tuhan lebih tahu. Sering baku marah bapaknya, tapi biasa aku kilalai, wah, napa mega ida tukaran napa motor di pokada kila. Tidak boleh sampai matahari. Dulu mau sasan penangku toa. Maafkan tadi le. Sudah ini. Tapi tidak harus mengatakan kata maaf. Tapi adalah caranya bagaimana supaya persoalan yang tadi pagi. Persoalan jangan sampai dibawa sampai larut malam. Nah itu artinya suasana yang tadinya waktu sendiri tidak baik, sudah menikah, memang mestinya, dan itulah konsep Tuhan, supaya ada penolong yang sepadan.
terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena memang ya kadangkala kalau kita masuk rumah tangga, sepertinya kita tidak mau menerima suatu perbedaan. Ya, kita tidak sadar bahwa sedangkan baru diciptakan kita sudah berbeda. Namanya saja laki-laki dan perempuan. Manusia pertama baru 2 saja perbedaan yang kedua namanya sudah berbeda. Berbeda Adam dengan Hawa. Belum masuk ke dalam karakternya. Bagaimana sifatnya untuk menjalani kehidupan. Nah karena itu sangat riskanlah kalau kita masuk rumah tangga baru kita katakan kita harus sejalan, seiring. Dalam hal apa? Dalam hal tertentu ya mungkin. Ya, seperti garpu dan sendok, oke. Itu kan benda mati bisa saja seiring terus. Tapi kita kan manusia yang diberikan karakter yang berbeda. Namanya saja Juna dengan Novita berbeda. Jenis kelamin udah berbeda. 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Sehingga kalau muncul perbedaan-perbedaan dalam sikap hidup, janganlah itu semakin diperlebar, semakin dipertentangkan. Bagaimana supaya kita menciptakan hal yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Kadangkala dalam kehidupan rumah tangga masalah sedikit saja, masalah sepele kita sudah sepertinya sudah di pasar. Contoh kecil saja. Ya, makanya jarang katanya ini saya belum pernah. Jarang katanya kalau misalnya ada seorang istri yang mau belajar mobil, menyetir. Jarang-jarang suaminya yang bisa berhasil. Nah, kuala biranom ya malik mak kursus. Korban kiseng daripada moneta. Mane belok ke sini na salah pencet mo tu gas. Sengke mo, parah ya teh. Benarkah begitu? Ya mungkin itu relatif ya. Tidak semua seperti itu. Tapi hal-hal kecil dalam kehidupan ini. Misalnya ya lagi ceritanya di jalan ini macet. Istrinya di samping kiri ya tentunya seperti itu. Biasanya bapak-bapak yang menyetir. Nah kombinasi, kiri lagi pak, kanan pak, kanan lagi, kiri. Sekalinya belok na macet na komi monena. Hah, ya betul iko membaikan. Seperti itu ya. Karena contoh saja ini mudah-mudahan tidak seperti. Kenapa terjadi seperti itu? Kalau tidak ada ego dalam diri, pasti lego. Oh iya. Kenapa ini tuh? Saling memaklumi, saling menerima satu dengan yang lain karena memang ada saja perbedaan-perbedaan dalam diri kita. Nah, bagaimana supaya ego ini runtuh? Baik ego suami maupun ego istri. Tidak ada cara lain. Selain kita menghargai, ya, menghargai orang lain, sehingga ego kita bisa turun. Saya juga pernah mendengarkan banyak pengacara, ya kapok. Katanya kalau menyelesaikan perkara yang sengit, yang luar biasa bagaimanapun bisa diselesaikan. Tapi yang di rumah ini begitu susah. Berpuluh-puluh tahun belum tuntas, belum selesai. Dan itulah perjalanan kehidupan sebagai sebuah rumah tangga. Tidak selamanya kita harus seragam. Tapi berbeda itu indah. Nah, kalau ego kita yang akan terus-menerus kita nyalakan dengan kata-kata yang ya sederhananya, awas memang kowe. Pokoknya saya bilang begini. Kalau tidak begini ya saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau. Pokoknya tidak tahu apakah pokoknya itu benar atau keliru, masuk akal atau tidak masuk akal, yang penting ya egonya yang mau dimenangkan. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya menghargai pasangan? Kalau kita sadar
bahwa kita ini Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa dengan maksud, dengan konsep yang baik. Kenapa kita merusaknya dengan hal-hal yang tidak baik? Kita mesti mengatakan dalam diri kita, saya membutuhkan Dia. Untuk apa saya hidup? Saya hadir untuk Dia, menyenangkan Dia. Jangan kita nodai maksud atau konsep Allah tentang penciptaan manusia laki-laki dan perempuan. Walaupun dalam realita tidak bisa kita pungkiri terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kalau ada prinsip dalam hati kita, tidak boleh saya menyusahkan istri saya, tidak boleh saya menyusahkan suami saya. Itu sudah luar biasa, sudah mantap. Karena contoh kecil, misalnya ada persoalan terjadi dalam kehidupan, kesalahpahaman terjadi. Nah, nenek mama isi pasal latar bang, walaupun memang ada yang salah tentunya ya. Ada sebab akibat. Ada asap karena ada api. Sehingga tidak ada yang benar mutlak, tidak ada yang salah mutlak. Nah, dalam hal itu bagaimana kita mengatasinya? Tentu kita kembali. Yang agak naik sedikit turun dan yang dibawa mengalah ya saling mengerti satu dengan yang lain. Saling memahami satu dengan yang lain. Sehingga benar-benar tercipta apa yang Tuhan kehendaki dalam sebuah rumah tangga, yaitu menikmati suatu kebahagiaan di dalam Tuhan. Ya, ada orang mengatakan bahwa dalam perjalanan ke rumah tangga ada orang yang lebih lama masa pacarannya daripada masa pernikahannya. Itu keliru. Ya. Tetapi dalam realita kadangkala juga terjadi seperti itu. Seharusnya dalam menjalani hidup rumah tangga jauh lebih bahagia. Karena ya tadinya kan kita tidak bisa saling menyatukan kehidupan, menjalani hidup bersama tanpa dipersatukan. Nah, kalau sudah dipersatukan, ya memang banyak konsekuensi yang harus kita terima. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, banyak konsekuensinya. Kita tidak bisa lagi kembali ke mantan, pacar dan lain sebagainya. Ya kan? Halo, ada mantannya? Ada? Nggak ada, nggak usah lagi diingat-ingat. Juga kalau ketemu di jalan jangan juga sok tidak tahu. Sapalah dengan baik, tapi tidak ada lagi di hati. Yang ada di hati Juna siapa? Nopi doang, Nopi saja. Tidak ada yang lain. Begitupun sebaliknya, Nopi yang ada di hatinya adalah siapa? Juna, masa ragu-ragu? Lupa ya namanya. Belum apa-apa sudah lupa namanya. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya kita terus menyenangkan hati pasangan kita? Itu sejatinya dan itu idealnya, itu yang seharusnya. Walaupun saya katakan ini yang seharusnya, tetapi ya dalam realita, yang dalam realita itu keliru, salah. Seperti kasih Yesus kan, kasih tanpa pamrih. Walaupun saudara tidak mengasihi saya tetap mengasihi saudara. Itu kan kasih Yesus. Kasih manusia, bagaimana? Saya mengasihi saudara supaya saudara mengasihi saya. Itu, kalau itu berlaku dalam kehidupan keluarga, memang wajar kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai kepada suatu perceraian. Tetapi menjadikan kasih Yesus sebagai pilar, sebagai pondasi yang kuat, bahkan menjadi pilar dalam menjalani kehidupan rumah tangga percaya. Badai apapun, sekencang bagaimanapun terjadi dalam kehidupan perjalanan rumah tangga kalian, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Karena kasih itu tadi, konsep kasih itu tadi, supaya benar-benar kamu menikmati yang namanya ini. Jadi jangan
ya memang wajar juga sih kalau kita menolong orang lain menolong kita, enggak apa-apa. Tetapi artinya bahwa kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati adalah kasih yang penuh pengorbanan. Mengapa? Pertanyaan pentingnya, bahwa sesungguhnya siapa yang memberikan pasangan kita? Siapa yang memberikan? Bagi pengantin tua, pasti nape bali to. Siapa yang memberikan pasangannya, Bapak Ibu? Suaminya, istrinya? Karena kita sendiri atau luar biasa? Karena Tuhan. Masalah tasai itu apa napa bempong matua? Iya. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mempertemukan. Begitupun kedua anak kekasih sekalipun ya baru beberapa tahun pacaran, bukan karena kamu di gereja sering ketemu, banyak juga orang ketemu di gereja tapi tidak jodohan, tidak jadian seperti kalian sekarang, ya. Tapi karena memang Tuhan yang mempertemukan, amin. Katakan Tuhan yang memberikan Juna, Nopi. Lihat Juna, jangan saya kan bukan Juna. Lihat Junanya ke sana. Juna juga jangan bolak-balik. Matanya tatap dia. Ya, begitu. Juna bilang, Tuhan yang memberikan Nopi kepada saya. Lihat dia. Nah, itu. Jadi bukan kebetulan, bukan ini itu. Tetapi memang itulah prosesnya Tuhan berbeda-beda. Untuk mempertemukan kalian, karena itu nikmati. Banyak perbedaan, banyak sana sini banyak rumit kalau masuk rumah tangga. Tak kami jalani. Akan kamu jalani seperti apa ke depan? Tidak usah saya tanya bagaimana. Kan tak kami jalani toh. Tapi kamu bisa lihat ketika kamu berada memposisikan diri sebagai anggota keluarga, melihat bapak mama di rumah bagaimana. Tak sana bertengkar bapak mama toh? Tidak. Jadi itu juga contoh-contoh yang baik itu ditiru dan itu yang kita pakai dalam menjalani kehidupan supaya kita menikmati ya pasangan hidup kita. Dan karena itu tidak ada pilihan lain ketika sudah suami istri. Selalu menatap dan puji dia terus bahwa ya seperti ungkapan romantis dulu-dulu, kalau melihat ke bintang banyak, kebetulan banyak bintang pada saat sudah malam-malam, lalu seorang laki-laki memuja pacarnya, beribu-ribu bintang di langit, hanya satu kupandang mata. Tuh, tidak ada lagi pilihan lain. Tuh ngarang kata bapak-bapak. Pasti nak aminkan toh, sebab memang betul seperti itu. Bolehlah melihat juga. Masain mata kan untuk apa? Untuk melihat. Tapi jangan simpan di hati. Lihat aja boleh. Siapa sih yang tidak suka bunga-bunga yang cantik kan? Coba lihat kita itu seperti yang ditata parfum ini. Sudah mulai tumbuh bunga-bunga yang mulai cantik. Siapa sih tidak suka? Tapi hanya satu yang tersimpan di sini. Ya kan? Seperti itu. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh diutak-atik oleh siapapun, termasuk dirimu. Jangan dengan alasan apapun, dengan keadaan apapun. Karena akan berkomitmen untung atau malang. Menjalani hidup bersama. Jangan cuma enaknya saja kita jalani baru kita bilang oke, happy. Tapi ketika datang pergumulan kita katakan, menasan aku si Bali tahu ya teh. Tidak ada lagi kata itu. Tidak ada kata menyesal. Kalau orang sudah komitmen dan memahami betul bagaimana konsep Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Nah, itulah isi hati Tuhan yang harus kita ketahui, kenali, dan wujudkan, lakukan dalam kehidupan ini sebagai pasangan suami istri supaya
benar-benar kita menikmati entah itu pergumulan, entah itu sukacita terjadi, kita nikmati aja lah. Karena kita sudah berkomitmen untuk menjalani hidup bersama. Kita sudah mengenal isi hati Tuhan. Ya. Dan karena itu kalau kita mengenal, memahami kehendak Tuhan, kita tidak akan mungkin memaksakan maunya kita sendiri atau isi hati kita sendiri terhadap siapa? Terhadap pasangan kita. Tentu kita akan merenungkan dari hari ke hari, bagaimana saya bisa tahu isi hati Tuhan? Kenapa Tuhan kasih dia buat saya? Ya, kembali tadi ke Taman Eden, Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi suami harusnya membuat istrinya menjadi lebih baik. Sebaliknya istri membuat suaminya menjadi lebih baik. Itulah yang perlu kita renungkan dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga. Dari hari ke hari berhadapan dengan realita yang silih berganti, tidak sedikit tantangan, pergumulan, gangguan, godaan dari mana-mana. Tapi kalau orang sudah komitmen, memahami isi hati Tuhan, memahami konsep Tuhan tentang manusia laki-laki dan perempuan, maka ia akan kokoh dan kuat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Dia akan menikmati suatu keharmonisan. Nah, kesetaraan inilah yang harus mendasari pernikahan Kristen. Laki-laki dan perempuan yang sama derajat di hadapan Allah memberi diri, dipersatukan agar dapat dipakai Allah untuk menjadi alat anugerahnya, baik di tengah kehidupan keluarganya, di tengah kehidupan keluarga besar, di tengah masyarakat, di tengah persekutuan kita. Nah, inilah yang akan terus mendengung dalam hati kedua mempelai. Persatuan ini harus dipelihara dengan tetap saling. Ya, kata saling ini penting. Karena banyak perbedaan, maka dibutuhkan kata saling memberi, saling menolong, saling memperdulikan satu terhadap yang lain, saling menjaga sebagai wujud saling melengkapi serta menjaga keterbukaan satu sama lain. Ya, itulah yang mesti direnungkan secara mendalam supaya pernikahan kalian berdua tetap bertahan dalam badai manapun. Karena itu, mari dalam menjalani hidup dari hari ke hari tetap kokoh dan kuat, ingat firman Tuhan bahwa keduanya dipersatukan setara menjalani kehidupan ini, hidup bersama dalam berbagai perbedaan, dan niscaya kamu akan sampai di labuhan yang teduh, labuhan bahagia di dalam cinta kasih Tuhan. Terpuji namanya, haleluya, amin. Dalam saat teduh kita kembali merenungkan bagaimana konsep Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan juga kedua anak kekasih Novi dan Juna dalam mendayung bahtera rumah tangga ke depan untuk saling menerima, saling memahami satu dengan yang lain dalam perbedaan yang setara, membangun cinta kasih yang kokoh dan kuat dalam memenuhi maksud-maksud Tuhan di tengah kehidupan rumah tangga kalian berdua. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mempelai laki-laki dan perempuan, dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang akan dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu di dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan, percaya dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilahkan berdiri. Mempelai laki-laki, Saudara Juna Take, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, Saudari Novita Tandi Patasik, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa, supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu Saudara Juna Take dan Saudari Novita Tandi Patasik, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Kedua mempelai berjabatan tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Juna Take, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Novita Tandi Patasik yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Di hadapan Tuhan dan jemaat, ya, saya mengaku dan berjanji saya telah menerima Saudari Novita Tandi Patasik yang tangannya saya pegang sebagai istri karunia Tuhan. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan saya akan mengasihi dalam untung atau malang dan memelihara dia sebagai seorang Kristen yang setia kepada istrinya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih atas pengakuan saudara. Saudari Novita Tandi Patasik, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Juna Take yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya.
Apakah engkau mengaku? Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, ya, saya mengaku dan berjanji bahwa saya telah menerima Junatake yang tangannya saya pegang sebagai karunia Tuhan. Karena itu, saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan saya akan mengasihi dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia kepada semua suaminya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, terima kasih atas janji dan pengakuan saudara. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kiranya hari dunia Allahu beranugerah, beri dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu. Jemaat dipersilakan duduk.
keluarga dipersilakan untuk memberikan tanda ungkapan syukur kepada Tuhan. Sebelumnya kita menyatakan oleh kedua mempelai akan memberikan ungkapan syukur. Terima kasih kepada kedua orang tua atas selama ini penyertaan, nasihat, bimbingan kepada mereka dari lahir hingga mereka dewasa. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Kedua mempelai dan keluarga, silakan persembahkan persembahan kepada Tuhan. Tetes air matamu
Kita bersyukur, kita berdoa untuk pemberkatan nikah dan peneguhan yang telah berlangsung. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab kedua anak kekasih ini telah bertemu dalam cinta kasih untuk mempersatukan kehidupan mereka. Oleh karena itu ya Allah Roh Kudus, tolonglah mereka, tuntunlah mereka, karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan-Mu. Tuntunlah mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji setia mereka di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di saat sukacita ini ada waktu untuk kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian tabu gendang sambil menari. Namun dengarkanlah firman Tuhan, Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Tabu gendang sambil menari, nyanyikanlah lagu yang merdu. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajar kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, firman-Mu yang benar, digantinya berkat. Kembali kita satu dalam doa syafaat ini. Kita berdoa. Puji syukur, limpah terima kasih kami angkat dan kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, sumber pertolongan, sumber berkat bagi kami sekalian, secara khusus bagi kedua anak kekasih yang telah mempersekutukan hidup mereka sebagai sebuah rumah tangga yang baru terbentuk di hadapan-Mu hari ini. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa kehidupan baru dalam diri kedua anak kekasih Novita dan Juna, kiranya mereka
yakini mereka aminkan itu adalah perkenaan Tuhan bagi mereka. Tuhanlah yang mempertemukan, mempersatukan mereka untuk menikmati keadaan kehidupan yang baik yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi pondasi yang kokoh dan kuat di dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka dari hari ke hari. Sekalipun mereka akan diperhadapkan banyak tantangan dan pergumulan kehidupan, namun Tuhan adalah sumber kehidupan dan berkat bagi mereka, yang akan menuntun, yang akan menolong dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus, sehingga mereka tetap kokoh dan kuat menjalani kehidupan rumah tangga dalam setiap keadaan yang mereka alami. Bapa dalam surga, kepadamu dengan penuh rasa syukur sukacita kami datang menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan. Kiranya di atas ungkapan syukur kami masing-masing itu semua berkenan di hati Tuhan, dapat dikelola dengan baik menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu. Kami pun bersama-sama membawa dalam doa kepadamu saat ini untuk prosesi acara pernikahan yang dilalui oleh anak kekasih. Seusai ibadah pemberkatan nikah ini akan dilangsungkan pencatatan sipil dan seterusnya resepsi pernikahan. Engkau kiranya senantiasa hadir memberkati seluruh rangkaian acara yang akan dilaluinya, sehingga dapat berlangsung dalam kuasa-Mu, dalam pertolongan-Mu. Dan kami tetap meyakini, mengamini bahwa sebagaimana kehadiran Tuhan di pesta pernikahan di Kana, sehingga Tuhan pesta tidak merasa malu oleh karena Engkau hadir memperlengkapi, mempercukupkan, bahkan memberi kelimpahan kepada mereka. Demikian kami rindukan Engkau nyatakan untuk kedua mempelai hari ini dalam menjalani seluruh rangkaian acara yang akan ditempuhnya. Bapa dalam sorga, kepadamu-lah kami serahkan seluruh hidup kami di tengah pergumulan global dengan adanya virus ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kami, memberikan kami hikmat untuk terus saling menjaga satu dengan yang lain, dengan memperhatikan, mempedulikan protokol kesehatan yang telah dicanangkan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Oleh kasih dan kuasa-Mu pimpinan Tuhan akan terus menaungi kehidupan kami sekalian, dan lebih khusus bagi kedua mempelai menjalani hari-hari hidup mereka ke depan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan pengharapan kami, ucapan syukur kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kehidupan dan berkat. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Yesus selalu tinggal serta bersama dengan kita. Dia senantiasa menyertai kita. Itulah janjinya kepada kita semua. Ku beroleh berkat. Yang tidak diberi dunia, di relung hatiku walau syarat tebal, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu
kedua mempelai yang berbahagia, sidang pemberkatan nikah yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dalam kehidupan kamu. Secara khusus kedua mempelai dalam persekutuan hidup sebagai suami istri yang sudah dipertemukan, diperkenankan oleh Tuhan, hiduplah rukun dan damai, harmonis, karena semuanya itu dikenan oleh Tuhan. Arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menutup dengan nyanyian syukur, berbahagia tiap rumah tangga. Tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan bersedih. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Silakan duduk, jemaat bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah ibadah pemberkatan nikah kepada saudari Novita Tandi Patasik dengan saudara Juna Take. Tuhan memberkati dalam rumah tangga yang baru, dan untuk kita semua yang hadir pada ibadah ini, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita telah bersama-sama menyaksikan pemberkatan nikah kedua cucu anak saudara terkasih kita, Juna dan Nopi. Kita akan masuk pada acara selanjutnya. Sebelum pencatatan sipil, sepertinya belum ada. Disilahkan ucapan terima kasih oleh keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Yeboko. Kepada Bapak disilahkan. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan, keluarga yang bersukacita pada kesempatan ini. Terima kasih kepada pemandu acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ungkapan sukacita keluarga atas terlaksananya pemberkatan nikah pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta Tabita Manggawa bersama dengan Majelis Gereja Jemaat Rantepau, khususnya Majelis Gereja kelompok pelayanan 3 dan 5 yang menata pelayanan pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Yang saya hormati jemaat yang kekasih, keluarga yang berbahagia yang sempat hadir bersama-sama pada pagi hari ini menyaksikan kedua anak kita dalam pelaksanaan pemberkatan nikah. Bapak Ibu, keluarga yang bersukacita pada kesempatan ini, ungkapan sukacita keluarga banyak yang kami ingin ungkapkan. Tapi karena mengingat waktu, kita dibatasi oleh waktu, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai ungkapan sukacita kami keluarga. Yang pertama, kami keluarga bersukacita di hadapan Tuhan pada siang hari ini
karena kedua anak kami diperkenankan Tuhan boleh memasuki rumah tangga yang baru dalam pernikahan kudusnya yang dilaksanakan di tengah-tengah jemaat pada siang hari ini. Keluarga bersukacita karena kedua anak kami ini atau anak kita telah melewati masa perkenalan, masa saling memahami satu dengan yang lain, sehingga hari ini mereka sepakat bersama dengan kedua keluarga menyatakan rencana kedua anak kita ini sehingga boleh memasuki pernikahan kudusnya pada kesempatan ini. Yang ketiga, kami keluarga bersukacita karena kami semua masih bisa menyaksikan anak atau cucu kami boleh bersanding di hadapan Tuhan pada kesempatan ini dan menerima pemberkatan dari Tuhan. Kiranya apa yang atau kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini menjadi landasan bagi kedua anak kami untuk menjalani bahtera rumah tangganya ke depan, sehingga anak kami ini sungguh-sungguh menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan dan mereka pasti akan menikmati janji berkat Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah berkenan memberkati kedua anak kami pada siang hari ini. Juga kami berterima kasih kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepao, khususnya Majelis Gereja dari kelompok pelayanan 5, kelompok pelayanan 3 yang telah menata pelaksanaan pemberkatan nikah pada kesempatan ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Semuanya itu terjadi hanya karena pertolongan Tuhan yang tetap menyertai kita. Juga kami berterima kasih kepada semua jemaat dan keluarga yang boleh hadir dalam ibadah pada kesempatan ini, menyaksikan pemberkatan nikah buat kedua anak kami yang hari ini bersama keluarga bersukacita menikmati pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Juga kami berterima kasih kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini pencatatan sipil yang sebentar akan dilaksanakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mencatatkan kedua anak kami ini ke dalam lembaran undang-undang negara tentang pernikahan yang diatur di dalam undang-undang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah yang sebentar lagi akan mencatatkan nikah kudusnya anak kami ini di dalam memasuki rumah tangga baru dan dicatat dalam lembaran negara. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pelaksanaan dan persiapan rencana kedua anak kami ini mulai dari awal persiapan sampai hari ini, tentu banyak saja hal-hal kekurangan yang terjadi di mana-mana, tapi kami boleh pahami bahwa semua itu adalah keterbatasan yang tidak kami sengaja. Kami rindu supaya pelaksanaan ini boleh berjalan sesuai dengan harapan kita, tapi itulah keterbatasan kami sehingga sampai hari ini boleh terlaksana sesuai apa adanya. Dan terakhir kami sekali lagi segenap keluarga, mari kita dukung bersama-sama kedua anak kita ini sehingga di dalam mendayung rumah tangganya yang baru, nakodanya adalah Kristus sendiri. Dan ketika Kristus menjadi nakoda dalam kehidupan rumah tangga, maka bahtera rumah tangga akan berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan yang begitu indah dan kita menikmati berkat-berkatnya dalam hidup ini. Demikian akhir ungkapan sukacita keluarga. Kurang lebihnya kami ucapkan maaf dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Demikian. Itulah tadi ucapan terima kasih dari kedua mempelai, dari keluarga yang telah diwakili oleh Bapak Insinyur Reboko. Selanjutnya pencatatan sipil. Apakah petugas pencatatan sipil sudah siap? Kalau belum, ada foto bersama Ibu Pendeta dengan kedua mempelai dan keluarga.
Silakan Ibu Pendeta. Ibu Pendeta Majelis Gereja, sebelum pencatatan sipil hadir, disilakan mengambil gambar. Mari Ibu Pendeta Majelis Gereja kelompok 35 yang melayani hari ini. Silakan kedua mempelai bersama pendeta Majelis Gereja. Yang pertama kelompok 3. Kelompok 3. Ya, silakan pengantin berdua. Kelompok 3.